Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan telah hadir di tempat kami ini. Kita konferensi pers untuk menjawab beberapa hal yang penting yang harus kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada dunia. Bahwa hari ini hampir 1 bulan terjadi kekerasan di jalur Gaza. Korban semakin hari semakin banyak dan rumah sakit Indonesia menjadi pusat atau utama di utara. Kita ketahui bahwa ada rumah sakit 2 yang sedang berfungsi di Gaza. Yang pertama adalah rumah sakit Al-Shifa yang terletak di tengah-tengah kota Gaza. Yang kedua adalah rumah sakit Indonesia yang terletak di utara. Maka 2 rumah sakit ini adalah menjadi tumpuan masyarakat Gaza untuk mendapatkan penanganan darurat akibat korban-korban perang yang dilakukan oleh Israel. Nah, oleh sebab itu kami menilai bahwa dalam beberapa kesempatan Israel mencoba untuk melakukan satu kebohongan publik yang seakan-akan bahwa rumah sakit Indonesia ada menyimpan atau ada membuat satu seperti bunker yang menyimpan solar. Sama-sama kita ketahui bahwa IDF sedang meliris bahwa rumah sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu hal yang tidak tepat. Nah, oleh sebab itu kami membantah pada kesempatan ini bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza ketika itu dan saat ini. Dan oleh sebab itu apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk menjaga institusi atau lembaga-lembaga yang itu jelas dilindungi oleh undang-undang, salah satunya adalah rumah sakit. Nah, maka kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia. Karena itu merupakan tumpuan daripada masyarakat Gaza yang ada di utara, di mana 450.000 masyarakat Gaza tergantung dengan satu rumah sakit Indonesia, dan ini merupakan andalan atau pertumpuan mereka bersama. Oleh sebab itu nanti ada rekan saya Insinyur Farid Talib, dia akan menjelaskan tentang rumah sakit karena beliau sejak awal membangun rumah sakit ini untuk membantah secara teknis apa yang dituduhkan oleh Israel pada rumah sakit Indonesia. Maka untuk menghemat waktu kepada rekan saya Insinyur Farid Talib untuk bisa menjelaskan kepada rekan-rekan wartawan tentang rumah sakit ini. Silakan. Terima kasih. Mungkin bisa di depan. Rekan-rekan pers, wartawan semuanya, saya akan tunjukkan apa yang kita lakukan dan kita bangun. Ini bangunan rumah sakit utama, ya. Ini ada hamparannya 3.000 meter. Luas bangunan. Ini basement. Basement ini bukan buat parkir mobil. Basement ini untuk menyimpan kebutuhan atau penunjang rumah sakit, tempat spray dan lain-lain. Nah, yang dimaksud, nah ini yang kotak ini kamar mayat. Oke. Di sebelahnya ini tempat produksi oksigen. Ini oksigennya nih connecting langsung masuk ke rumah sakit lewat bawah tanah sini nih terus. Jadi di rumah sakit ini nggak ada yang model tabung, kecuali sekarang ya dalam keadaan darurat. Nah, genset itu ada di sini. Ini nih, kita beli 1 500 dan 700 kVH, besar sekali. Kita beli 2 untuk digunakan kalau listrik padam bergantian. Lalu ada penambahan lagi 1, itu dari rumah sakit
Kamal Ridwan yang memang dipindahkan ke sini ya, pegawainya dan segalanya, 600. Nah, di bawah sini nih kita bikinin tangki untuk solar. Memang di bawah ya, bukan di atas, tangkinya. Ini memang ditutup pakai ini, pakai apa, kayak rumah-rumahan ya. Bukan permanen, tapi nggak ada dindingnya, tapi memang gensetnya yang silent. Warnanya biru, saya masih ingat sekali ya, saya yang belanja soal waktu itu. Nah, jadi ini 2 dan sekarang ada 3. Tangkinya ada di sini. Dan ini tangki memang buat suplai bahan bakar kebutuhan rumah sakit untuk genset kita yang ada. Gitu. Nah, ini di sini kalau di sini nih ada kita punya ground tank gede banget nih, besar sekali ya. Air, untuk air. Itu deep well-nya ada di sekitar sini. Nah, ini rumah ini sekolahan UN. Ini hampir ribuan sekarang nih. Di ini dan di seberangnya sebelah sini nih. Rumah sakit. Sekolahan. Nah, ini sekolah, rumah sakit kita. Jadi gensetnya itu adanya memang di bawah dan memang betul untuk suplai ke genset kita. Itu mungkin yang bisa jelaskan. Kalau ada yang mau ditanya silakan, bisa, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Artinya tuduhan Israel yang mengatakan bahwa rumah sakit ini menyimpan solar, memang ini sudah dipersiapkan, ya, bahwa dia ada ground tank, ya, bukan tank, tangki. Tangki memang sudah dipersiapkan dari sejak awal oleh insinyur kita, sehingga itu memang untuk menghidupkan genset yang ada di rumah sakit. Kenapa kita taruh di bawah? Buat secara artistik lebih bagus. Kita bang taruh di atas, itu kan mudah terbakar. Dan juga kalau terjadi keributan atau peperangan seperti sekarang gampang ditembak, meledak jadinya. Kalau di bawah kan lebih aman, lebih safety. Walaupun pembiayanya lebih besar, kan kita bikin dudukan beton dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin penjelasan sementara dari saya. Terima kasih. Ya. Slide selanjutnya. Nah, yang sedang ramai di medsos ya. Ya. Itu ada bentuk kotak. Monggo, silakan. Nah, ini kendaraannya itu ya kali ya. Nah, ini yang lagi rame di medsos kan, sebentar, mana dia? Yang menduduh tadi rumah sakit Indonesia, itu bukan rumah sakit Indonesia. Iya, bukan, ada kotaknya. Ah, ini dia nih. Ini kan yang lagi rame nih di medsos, mana dia itu? Coba. Ini dia nih. Coba sini. Nah, ini. Ya kan? Yang sedang ini bukan di rumah sakit Indonesia. Lain gitu. Nah, ini bukan di rumah sakit Indonesia. Saya nggak tahu di rumah sakit mana nih. Gitu. Yang dicurigai itu ada kotak mungkin buat tunnel barangkali ya. Gitu. Ini ada alat berat ya kali ya sepertinya. Itu kan. Bukan, rumah sakit Indonesia fasadnya nggak kayak gitu, kan tadi dilihat ya teman-teman. Itu dari marmer, itu Mas Karidi itu ada yang membantu membuatnya juga, elektriknya. Nah ini nih, ini bukan di rumah sakit Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin saya tambahkan terkait dengan gambar ini. Jadi rumah sakit dirancang tidak pernah ada tunnel yang menghubungkan dengan pihak manapun. Itu yang perlu dari setting awal benar-benar rumah sakit ini didesain sedemikian rupa untuk penggunaan pasien-pasien ya, pengobatan dan tidak ada fungsi lain kecuali untuk fungsi rumah sakit murni. Memang akan ada pengembangan ya. Ya. Di poliklinik di seberangnya gitu. Oke. Seberangnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini penting ini karena tuduhan ini kita khawatir ini merupakan prakondisi yang akan dilakukan Israel untuk rumah sakit. Silakan Pak dari net. Pak, kalau sekarang untuk rumah sakit Indonesia sendiri kan dengan tuduhan-tuduhan itu apakah kemudian sudah ada serangan yang ada di sekitar rumah sakit Indonesia atau masih ada ancaman-ancaman? Ya.
Serangan sudah terjadi sejak lama, tapi itu tidak langsung di rumah sakit. Di sekitar rumah sakit seperti kata Pak Fahri, itu ada rumah sakit Jabaliyah, rumah sakit Anroa itu hancur dan mereka larinya ke sekolahan yang larinya ke korban ke rumah sakit kita. Jadi sekitarnya itu udah mengalami serangan-serangan sejak dulu, sejak awal. Tapi ini maksud kita adalah bahwa ini sasaran langsung ke bangunan ini. Maka kami menangkap bahwa tuduhan yang dilakukan oleh IDF itu merupakan prakondisi untuk membenarkan bahwa ya kami serang karena itu gitu loh. Padahal tidak ada itu. Nah, maka kita bantah bahwa itu, bahwa maka kita undang insinyur yang beliau dari sejak awal, dan ada juga nanti ada mungkin ada ikhwan nanti, itu yang dari awal sejak kita setting bahwa ya itu dibawa memang untuk keselamatan, ya lebih estetika gitu. Tapi itu dituduh bahwa Rumah Sakit Indonesia menyimpan solar, itu. Padahal itu adalah untuk keperluan rumah sakit, genset untuk listrik dan sebagainya. Nah, makanya kami ingin menghimbau kepada semua bahwa ini untuk membantulah ini rumah sakit kebanggaan Indonesia sehingga Israel tidak melakukan hal-hal yang brutal yang bisa merusak kerja internasional. Ya, saya. Agus Radio Silaturahmi, Pak, klarifikasi sudah disampaikan ke kita media. Seandainya IDF menghancurkan rumah sakit tersebut, apakah ada langkah politik yang akan dilakukan oleh Mercy kepada Israel? Yang pasti harus seluruh rakyat Indonesia itu akan marah. Yang kedua, masyarakat internasional pun akan mengecam langkah-langkah brutal tersebut. Karena rumah sakit adalah salah satu bangunan yang wajib untuk dilindungi, bukan sebaliknya. Oke. Dengan adanya kejadian seperti ini, isu yang tersebar, apakah sudah berkomunikasi dengan pemerintah saat ini? Ya, saya kemarin hari Minggu bicara lama dengan Bu Menlu. Dan kemudian juga hari ini juga dari pihak Kemlu juga ingin tahu informasi yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, antara Mercy dengan Kemlu selalu berkomunikasi kita nggak pernah putus komunikasi. Sehingga ini kerja-kerja bareng, nggak boleh putus. Yang mudah-mudahan dengan kerjasama ini, pemerintah dengan rakyat Indonesia, terutama dengan Mercy, ini bisa melindungi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan ini tumpuan, ingatlah ini tumpuan daripada masyarakat Gaza Utara. Karena kedua rumah sakit sekarang yang berfungsi, Ashifa untuk tengah dan selatan, utara adalah rumah sakit Ashifa. Kalau ini dibom, maka rumah sakit Indonesia di utara. Kalau ini dibom, kita bisa membayangkan gimana korban dibawa kemana. Oke? Pak, dari hasil pembicaraan dengan Menlu, apakah ada langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu rumah sakit Indonesia di Gaza? Ya mungkin detailnya mungkin Bu Menlu lebih tahu ya. Tapi intinya itu pihak pemerintah sudah melakukan upaya-upaya maksimal lah untuk bisa melindungi aset rakyat di Indonesia ini dengan cara-cara diplomatik yang lebih persuasif yang dilakukan oleh Bu Menlu. Yuk, ada lain? Nanti kalau misalnya rekan-rekan mau nanya, ada Institut Ikhwan Abadi, beliau juga yang paham juga, set manager di sana. Ya, nanti kalau mau wawancara beliau juga bisa. Oke, selesai. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan yang telah hadir di sini dan membantu rakyat Indonesia, membantu kita semuanya, termasuk membantu warga Gaza untuk menepis isu-isu liar yang sengaja dikondisikan oleh IDF Israel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.